Sebelum memulai presentasi, dipersilakan kelompok 2 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizky Ayinda Kumarasari, NIM 135. Nama saya Angela Stika, NIM 110. Nama saya Ogi Krisdianata, NIM 123. Nama saya Noviatri Amanda, NIM 114. Saya Dona Ari Mufida, NIM 133. Saya Devi Nurhidayati, NIM 101. Dan saya yang terakhir Sindri Lamidudin, NIM 127. Baiklah, sebelum mulai presentasi silahkan jangan. Kelompok 2, motivasi. Semangat, semangat 2. Semangat 2. Kok tangannya tuh? Terima kasih. Baiklah, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar yang mencakup pengertian motivasi dan jenis-jenis juga teori motivasi. Motivasi berasal dari kata motif yang berarti rangsangan, dorongan bagi tenaga bagi terjadinya suatu tingkah laku. Maksudnya adalah merupakan suatu penggerak atau dorongan-dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan dia sesuatu. Pengertian lain menyatakan bahwa motivasi adalah suatu kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang menyebabkan diri organisme itu bertindak atau berbuat. Dan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah segala daya penggerak yang mendorong seorang individu untuk melakukan sesuatu perbuatan agar dapat mencapai tujuan tertentu yang akan menyebabkan terjadinya suatu perubahan yang ada pada diri individu tersebut yang erat kaitannya dengan gejala kejiwaan. Teori motivasi kebutuhan. Teori ini menitikberatkan pembahasan pada pengenalan dorongan dari dalam atau kebutuhan seseorang sebagai dasar melakukan motivasi. Selanjutnya macam-macam jenis-jenis motivasi, yaitu motivasi sosial, motivasi berprestasi, dan juga motivasi intrinsik. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Novia. Saya akan menjelaskan motivasi berdasarkan kemunculan. Yang pertama, motivasi bawaan adalah motivasi yang sudah dibawa sejak lahir. Misalnya motivasi manusia untuk memenuhi kebutuhan primernya. Yang kedua, motivasi yang dipelajari merupakan sebuah motivasi yang timbul berakar dari pengalaman. Misalnya motivasi untuk bersosialisasi, motivasi untuk belajar, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan Oke. Maaf ada salah kata. Saya Ogi, maaf ada salah kata. Saya akan menjelaskan tentang motivasi berdasarkan sumbernya. Yang pertama, motivasi ekstrinsik. Motivasi yang muncul dari luar kemauan siswa itu sendiri. Misalnya belajar berenang karena akan ada tes berenang dalam sekolahnya. Motivasi yang kedua, motivasi intrinsik. Motivasi yang muncul atas kemauan siswa itu sendiri. Misalnya saat dia ingin berenang karena menurutnya berenang itu sangat penting dan menyehatkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amin. Dan saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Oke, yaitu tentang motivasi berdasarkan isinya. Motivasi berdasarkan isinya menurut Rukmini dan kawan-kawan 2006-12, motivasi berdasarkan isinya dibagi menjadi dua, yaitu motivasi just
jasmania dan rohaniah. Motivasi jasmania yaitu motivasi yang di dalamnya terdapat hal-hal yang bersifat jasmania, sedangkan rohaniah yang di dalamnya berisi tentang rohaniah. Dan selanjutnya yaitu peran motivasi. Dalam peran motivasi ada yang sangat berpengaruh, yaitu peran emosi. Emosi sangat berpengaruh pada motivasi. Jika seseorang merasa bahagia, semangat karena suatu hal, maka otomatis dalam belajar ia akan berusaha menunjukkan menjadi yang terbaik. Sebaliknya, jika seseorang dalam keadaan emosi yang negatif, sedih, gundah, maka dampaknya motivasi belajar akan menurun atau berkurang. Siswa tidak memiliki semangat karena dalam keadaan psikis emosinya tidak baik. Dan terusnya akan diteruskan oleh Dona. Ya, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peranan motivasi. Peran motivasi yang pertama yaitu mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan. Yang kedua sebagai pengarah dan yang bergerak. Jadi intinya motivasi itu sangat penting karena dapat membuat hidup manusia itu lebih berarti. Karena dengan adanya motivasi, manusia tersebut memiliki semangat yang dirasakan di dalam dirinya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Devi. Oke, di sini saya akan menjelaskan implikasi adanya emosi dan motivasi dalam pembelajaran. Kita sebagai calon pendidik harus mampu menumbuh kembangkan yang namanya motivasi dan emosi kepada peserta didik. Karena dengan adanya motivasi dan emosi itu akan memacu agar peserta didik untuk terus semangat dalam belajar. Di samping kita memberikan motivasi, juga kita harus bisa mengendalikan yang namanya emosi. Karena pendidik itu merupakan seseorang yang mungkin dilihat, ditiru juga. Kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi, maka peserta didik juga merasa tidak nyaman atau mungkin takut dengan pendidiknya. Nah, itu sangat mengganggu suatu pembelajaran peserta didik tersebut. Nah, di sini motivasi bisa diibaratkan sebagai mesin dan kemudi suatu mobil. Nah, maka dari itu semuanya harus bisa dikendalikan sehingga dalam proses pembelajaran bisa efektif. Terima kasih. Saya akan menambahkan tentang motivasi. Cara mendorong motivasi yang pertama, memberikan hadiah. Terus yang kedua, memberikan ulangan. Guru memberikan ulangan kepada siswanya dan di dalamnya itu terdapat saingan antar siswa untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Terus cara memberikan angka. Guru memberikan nilai hasil ulangannya tadi dan diberi tahunya ke siswa. Terus yang lain pilihan dan minat. Dan maksud dari gambar-gambar di sini, motivasi tanpa motivasi akan menuju atau menghasilkan kesuksesan. Tanpa semangat, motivasi atau kesuksesannya itu sendiri tidak akan sempurna hasilnya. Terima kasih presentasi dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Sekarang waktunya tanya jawab. Dibatasi kata mereka. Dua pertanyaan. Kepada Mbak. Bagaimana cara menumbuhkan motivasi pada anak yang gagal belajar? Gagal pada belajar. Satu lagi. Saya Aulia Silmi 107.
tadi kan dijelaskan tentang macam-macam motivasi ya. Ada beberapa macam-macam motivasi. Nah itu tadi kan cuma disebutkan aja. Tolong jelaskan dan jika tolong jelaskan macam-macam motivasinya dan pendapat dan contoh untuk dan bagaimana cara untuk meningkatkan motivasi kepada anak-anak SD jika kalian nanti mengajar di SD. Terima kasih. Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Ganis. Bagaimana cara mengatasi atau menumbuhkan motivasi pada siswa atau anak yang mungkin gagal belajar. Di sini gagal belajar dalam artian susah menangkap atau gimana? Susah menyerap. Nah, pastinya dari peserta didik itu kan kemampuannya pasti beda-beda, dari satu anak ke anak yang lain pasti beda. Nah, di situ peran motivasi dan emosional guru itu sangat penting. Di situ kita harus bisa menahan yang namanya suatu emosi. Seorang pasti mempunyai batasan sabar, kecuali mereka sudah mati kan. Kita harus bisa tetap sabar menghadapi kemampuan yang dimiliki oleh siswa yang berbeda-beda itu. Nah, di situ kita nggak boleh ada kekerasan atau yang tidak wajar ya. Itu harus secara halus, apalagi kita di sini sebagai pendidik anak sekolah dasar. Nah, mungkin cukup itu. Apakah ada sangka atau terima kasih. Yang di situ ada. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Aulia. Macam-macam motivasi. Di sini dibagi menjadi motivasi berdasarkan kemunculan, berdasarkan sumbernya, dan berdasarkan isinya. Berdasarkan kemunculannya dari bawaan atau dari lahir dan dipelajari. Contohnya bawaan ini untuk memenuhi kebutuhan primernya kayak makan, minum, dan lain-lain. Terus yang dipelajari semisal belajar di sekolah. Terus untuk motivasi berdasarkan sumbernya, motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi ekstrinsik muncul dari luar kemauan siswa. Contohnya yang tadi sudah disebutkan, berenang. Terus motivasi intrinsik, kemauan siswa itu sendiri. Terus motivasi berdasarkan isinya, jasmani dan rohani. Jasmani contohnya refleks, insting otomatis, dan rohani kemauan dan keinginan. Gimana? Iya ya Pak. Terus untuk yang selanjutnya untuk motivasi untuk anak. Mungkin jika memberikan motivasi kepada anak SD itu mudah ya. Mungkin melakukan pendekatan bagaimana cara mereka untuk meraih cita-cita mereka harus belajar. Mungkin begitu cara kami memberi motivasi kepada murid-murid di sekolah dasar. Sekian dan terima kasih. Maka sudah bisa diperhatikan. Oh iya. Iya. Baiklah. Kesimpulan dari saya tentang motivasi yaitu motivasi adalah dorongan dari dalam diri kita. Adanya motivasi bisa mewujudkan kesuksesan dengan semangat dan penuh keyakinan. Demikianlah presentasi yang dilakukan oleh kelompok 2. Saya mewakilinya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.